Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junhal Kian Nicholas dengan NIM J1A 118-114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara pengetahuan, pantangan makan dan pola konsumsi terhadap kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kapasa, Kota Makassar. Di sini saya akan menjelaskan bagian input sumber dana dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kapasa untuk program KEK sebesar 7 juta. Dana tersebut sudah disesuaikan dengan jumlah ibu yang mengalami KEK yang dilaporkan oleh pihak puskesmas saat melakukan pengukuran lila pada ibu hamil. Dana disiapkan untuk mengurangi KEK di wilayah Puskesmas Kapasa, Kota Makassar. Di tenaga, dalam pembangunan kesehatan diperlukan berbagai tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan upaya untuk melaksanakan kesehatan dengan paradigma hidup sehat yang mengutamakan upaya peningkatan, pemeliharaan, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya kita akan membahas proses yang pertama yaitu pencatatan dan pelaporan, dan yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah persiapan program pemberian informasi mengenai KEK dan pola konsumsi untuk mencegah KEK telah selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program dapat berjalan dan berhasil apabila ada persiapan yang baik. Pelaksanaan program pemberian informasi mengenai KEK dan pola konsumsi untuk mencegah KEK terdiri dari pendekatan emosional dan konseling. Dan yang ketiga yaitu pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan, mengatakan bahwa kegiatan pemantauan wilayah kerja Puskesmas Kapasa dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan paket bahan makanan yang diberikan tidak semuanya dikonsumsi oleh ibu hamil, karena ada beberapa ibu yang mengalami pantangan makanan, dan ada juga anggota keluarga yang ikut mengkonsumsi makanan tersebut yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil. Selanjutnya kita akan membahas output. Sosialisasi dan penyuluhan biasanya dilakukan pada saat pemeriksaan kesehatan, tetapi juga pernah dilakukan di luar pemeriksaan kesehatan tetapi tidak rutin yang dilakukan setiap bulan. Hal ini sesuai dengan konfirmasi dari ibu hamil dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari di wilayah kerja Puskesmas Kapasa, melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai program pemberian informasi mengenai KEK dan pola konsumsi, serta pemberian bahan makanan untuk mencegah KEK. Yang kedua, pemberian paket bahan makanan atau pola makan. Petugas Puskesmas Kapasa melakukan pemberian paket makanan atau paket bahan makanan kepada ibu hamil di wilayah Puskesmas Kapasa. Selanjutnya yaitu penyajian data. Data menunjukkan jumlah ibu yang mengalami KEK di wilayah kerja Puskesmas Kapasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 ada sebanyak 10 ibu, dan pada tahun 2019 ada 24 ibu. Data tersebut dapat diketahui bahwa yang mengalami KEK yang telah diberikan informasi mengenai KEK dan pemberian bahan makanan belum seluruhnya sembuh dari KEK, bahkan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program terdapat ada beberapa masalah dan kurang maksimal. Jadi untuk program tersebut kita perlu yang ada namanya evaluasi. Selanjutnya penyajian datanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan, mengatakan bahwa program tersebut berupa informasi mengenai KEK dan resep serta bahan makanan yang dapat mencegah KEK. Permasalahannya yaitu ternyata dari pemberian informasi mengenai KEK dan pola konsumsi, ada beberapa ibu yang mengalami pantangan makanan yang dapat menyebabkan alergi pada ibu hamil dan tidak diketahui oleh petugas Puskesmas Kapasa. Selanjutnya yaitu pembahasan masalah. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, diperoleh informasi bahwa program dalam wilayah kerja Puskesmas Kapasa itu ditemukan permasalahan seperti petugas tidak melakukan telah pola makanan dan tidak bertanya pada ibu hamil apakah ada pantangan makanannya, dan secara besar petugas hanya bekerja sebagai menilai kuantitasnya saja. Nah, dari sini permasalahan tersebut dapat menghambat bahkan dapat membuat kerugian dalam pelaksanaan dan dapat merugikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui pelaksanaan program tersebut apakah sudah berjalan dengan sesuai SOP dan keadaan di lapangan, maka diperlukan evaluasi. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi program pemberian informasi dan pola konsumsi untuk mencegah KEK sebagai upaya penanggulangan KEK di Puskesmas Kapasa, Kota Makassar menerangkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal. Petugas harusnya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan
dan sesuai SOP sebelum melakukan pemberian paket bahan makanan untuk mencegah kek, karena ada beberapa ibu yang mengalami pantangan makanan atau alergi. Karena ada hubungan pantangan makanan, pengetahuan, dan pola konsumsi terhadap kejadian kek di Puskesmas Kapasa, Kota Makassar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.